Ya, silakan. Di Room Sadar Igi edisi 163 dengan topik Senandung Gairah Belajar. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, malam ini kita akan bersama dengan Depok. Insya Allah sebelum kegiatan ini kita mulai, Bapak dan Ibu sekalian, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber hebat kita yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita malam ini share informasi dan ilmu terkait bagaimana quantum learning guru sing song itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, room meeting Sadar Igi edisi 163 malam ini. Dan untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, perkenankan saya untuk kemudian memperkenalkan sumber hebatnya malam ini. Beliau Bapak Taufik Ibrahim MPD, lahir di Jakarta tanggal 30 Oktober tahun 1972. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan PDU Program Studi Akuntansi IKIP Jakarta pada tahun 1998 dan S2 pendidikan IPS di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta pada tahun 2015. Untuk saat ini beliau bertugas sebagai guru PNS aktif dan mengajarkan mata pelajaran IPS di SMP Negeri 14 Depok. Selain aktif mengajar sekolah, beberapa tahun terakhir beliau juga aktif mengisi berbagai pelatihan-pelatihan guru di bidang inovasi pembelajaran, khususnya dalam penempatan TIK. Beliau aktif mengisi berbagai seminar-seminar pendidikan tingkat regional maupun nasional di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bapak dan Ibu sekalian, banyak hal yang terkait dengan beliau. Selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa prestasi dari narasumber hebat kita malam ini, Pak Taufik Ibrahim. Yang pertama adalah beliau juara 1 tingkat nasional Lomba Kreasi dan Inovasi Media Pembelajaran tahun 2009 di Kementerian Pendidikan Nasional. Kemudian selanjutnya juara 3 tingkat nasional Lomba Multimedia Pembelajaran di National Competition of Technology Integration 2011 di Semarang. Berikut juara 3 dan juara favorit pemirsa TV7 di Lomba Nasyid Lomba Guru Kreatif Nasional di Smart Excellencia Indonesia Dompet 2 Bogor tahun 2012. Berikut finalis Lomba Penulis 2013, penerima penghargaan Jabar IT Award 2013 dari Gubernur Jawa Barat dalam ajang Anugerah TIK Jawa Barat tahun 2013. Beliau juara 2 tingkat Provinsi Jawa Barat kali itu. Kemudian juara 3 tingkat nasional di Lomba Inovasi Pembelajaran 2013 yang diselenggarakan P2TK Dikdas Kemdikbud. Kemudian penerima penghargaan PNS Depok berprestasi. Selanjutnya beliau juga telah menuliskan buku dan diterbitkan. Yang pertama, Bunga Rampai Penelitian Tindakan Kelas. Kemudian yang kedua, Cara Asik Jadi Guru Inovatif. Yang ketiga, Meraih Hidayah Allah di Masa SMA. Dan yang keempat, Suluh Negeri Jejak Langkah Guru Inovatif 2020. Begitu banyak hal yang terkait dengan beliau, dari prestasi hingga beberapa hal yang memang harus kita dapatkan informasinya dari beliau, narasumber hebat kita malam ini. Dan untuk lebih efisiennya waktu kita, saya persilahkan kepada Bapak narasumber hebat kita, Bapak Taufik Ibrahim, untuk memaparkan materinya. Disilahkan, Pak. Terima kasih Pak Samsir. Terima kasih juga kepada Bu Umi dan tim Sadar Igi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan tim Sadar Igi dan seluruh guru-guru yang berkesempatan hadir hari ini. Perkenalkan, seperti yang tadi Pak Samsir sampaikan, saya adalah PS Bapak Ibu di SMP Negeri 14 Depok sejak 2004 dan
malam ini saya mencoba menyampaikan materi yang mungkin agak berbeda dengan materi-materi yang mungkin Bapak Ibu terima sebelumnya di kegiatan sadar tinggi sebelum-sebelumnya. Dan buat saya juga ini pertama kali menyampaikan materi yang mungkin di luar konteks sehari-hari kalau kita memikirkan PJJ setahun terakhir. Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya kenapa ini saya munculkan di momen sadar tinggi yang ke-163 ini, tentunya berdasarkan apa yang saya rasakan dan mungkin juga teman-teman di seluruh Indonesia, Bapak Ibu guru merasakan juga bahwa setahun terakhir Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang memungkinkan kita, mengkondisikan kita untuk mencoba harus banyak keluar dan sehingga banyak PR belakangan yang mungkin kita harus ambil sesuatu dulu. Kemudahan itu adalah saya yakin mungkin di antara kita setelah beberapa bulan ini, 10 bulan ini kita melaksanakan suara saya Pak Samsir kedengaran Pak Samsir? Halo? Ya, kemudahan itu adalah ketika murid-murid saya dan beberapa teman saya di Depok mengatakan bahwa wah ini anak-anak kita nampaknya bereksperimen atau mencoba untuk berdinamika di dalam menyampaikan materi pelajaran, terutama secara online kepada siswa supaya tidak boring di kelas online. Saya mencoba untuk salah satunya adalah lewat teknik bernyanyi, misalnya menugaskan siswa untuk membuat video-video bernyanyi yang lirik-lirik lagunya diambil dari materi pelajaran. Kebetulan saya guru IPS Bapak dan Ibu, jadi saya pernah menugaskan siswa dari lagu yang sudah ada untuk merangkai lagu-lagu di materi pelajaran menjadi lagu-lagu yang menyenangkan sehingga mereka dengan mudah untuk mengingat atau memahami materi pelajaran. Nah, dulu tahun 2007 Bapak dan Ibu sekalian, kami di Depok dan mungkin juga di daerah lain ketika awal tahun 2000-an muncul yang namanya quantum learning, quantum teaching, yang itu melatih kami tentang quantum learning dan quantum teaching. Nah, disitulah saya mulai terbuka pikiran saya, wah ternyata selama ini saya ngajar IPS ya hanya mengandalkan otak kiri saja. Apalagi Bapak dan Ibu sekalian mungkin sudah paham untuk beberapa mata pelajaran itu banyak sekali mengandung konsep teori informasi yang siswa harus kuasai. Itu menjadi salah satu PR sendiri bagi saya untuk menyampaikan secara menyenangkan. Nah, teori-teori quantum learning saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat paham dari reporter ini bahwa teori quantum learning ini secara garis besar, kalau di konsep quantum learning ini banyak sekali yang garis bawahi diambil adalah pemberdayaan ketahanan dan diri. Nah, saya lanjut lagi, Bapak sekalian. Nah, di bernyanyi ini sudah banyak kajian teori yang menyampaikan bahwa dengan metode bernyanyi anak-anak kita biasanya akan lebih welcome, lebih lebih update daripada kita selaku gurunya. Dan saya yakin di antara Bapak Ibu juga mungkin ada yang pernah menugaskan itu untuk mereka menyanyikan sebuah lagu terkait dengan materi pelajaran. Nah, ini menurut Samsuri Jari bahwa manfaat itu banyak sekali, bisa menjadi sarana relaksasi, menunjukkan minat, daya tarik, kemudian proses pelajaran lebih humanis, menyenangkan, jembatan untuk mengingat materi, kemudian membangun intervensi dan mendorong motivasi belajar. Nah, ini banyak sekali indikator berbagai sehingga tahun 2005 bahwa nyanyian yang baik dan sesuai untuk anak-anak adalah nyanyian yang sederhana dan lucu. Ada sebenarnya kandungan suara mereka. Jadi tidak mudah harus bagus banget di sini Pak. Ini manfaat lainnya Bapak Ibu terkait dengan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah langsung ke core-nya yang saya sampaikan bahwa di dalam dunia quantum learning atau quantum teaching ada azas quantum teaching yang bisa saya sampaikan di sini yang bertuliskan antarkan dunia kita ke dunia mereka, kemudian bawalah dunia mereka ke dunia kita. Nah, banyak sekali modal yang atau beberapa modal yang perlu disampaikan di sini. Yang pertama adalah ketika kita mulai mau menerjunkan diri kita sebagai guru, maka
sedikit-sedikit kita perlu juga memunculkan rasa pede kita. Tidak harus motivasi juga. Terpenting adalah mampu menggerakkan adrenalin siswa. Kemudian ini tadi sesuaikan dengan kebutuhan computing yang disampaikan. Dan kemudian sekarang kan eranya teknologi ya Bapak Ibu. Jadi sekarang banyak sekali bahkan anak-anak menciptakan suasana baru selain menggunakan gamification atau game-game online, Quizzes, Kahoot, Quizizzer dan sebagainya. Kita hari ini saya ingin membuka sedikit atau sharing wawasan terkait pemanfaatan aplikasi Smule yang saya barang murid saya untuk menjalankan tugas apa yang saya berikan terkait mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, modal guru untuk sing a song ini yang pertama musik yang sudah dikenal dengan kita oleh kita sendiri, tapi nanti liriknya mungkin diganti oleh kata-kata sesuai dengan materi pelajaran kita. Nah, yang kedua, kita seyogyanya idealnya menguasai atau update aplikasi rekam suara yang hari ini saya munculkan Smule yang dengan biaya Rp15.000 pulsa per bulan kita bisa membawakan seluruh lagu yang kita mau. Ya, dan ini gratis di Google Store, hanya potong pulsa saya menunjukkan tanpa saya bermaksud jualan aplikasi Bapak Ibu karena ini hanya sebatas informasi sarana aplikasi. Kemudian aplikasi Sing Downloader Bapak Ibu untuk unduh suara nyanyi kita ya dari Smule dan dipindahkan ke KineMaster. Jadi kita nanti seolah kayak bikin video pelajaran tapi ini adalah suara bernyanyi kita atau anak kita. Nah, channel YouTube, sosial media, di WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram itu menjadi salah satu sarana wasilah bagi kita untuk sharing baik itu siswa untuk menyerahkan tugas kepada gurunya di grup atau gurunya memberikan contoh bagaimana cara bernyanyi yang baik. Nah, di sini di layar sudah ada contoh snapshot aplikasi Smule ya, yang beberapa contoh ini saya dapat untuk membuat lagu-lagu. Nah, di Quantum Learning hari ini saya sampaikan ada 4 peran guru yang paling penting yang bisa saya memberikan di sini. Yang pertama adalah guru itu adalah salah satu penentu kesuksesan siswa. Jadi guru harus idealnya menghilangkan siswa, apalagi dalam kondisi seperti ini, sangat mungkin siswa itu juga boring ya dengan tugas-tugas kita. Kemudian pencipta suasana bergairah, bukan sekedar memberi ilmu, dan menjadi rekan atau teman sejawat bagi anak-anak kita ketika tadi prinsip quantum teaching kita jalankan. Bawalah dunia kita kepada dunia. Kemudian, nah ini Bapak Ibu saya tampilkan di slide PowerPoint saya. Di sini ada sampel lirik-lirik lagu yang saya buat. Ini lagu Pak Pipok saya ciptakan tahun 2013 yang lalu, dan lagu ini saya buat untuk mengiringi aplikasi evaluasi pembelajaran interaktif dengan PowerPoint di kelas kala itu, dan dilombakan. Alhamdulillah waktu itu bisa masuk 3 besar dengan tingkat tahun 2013. Kemudian di sebelah kanan ini juga ada lirik lagu lagi, yaitu lirik lagu tentang juara PON ini juga saya ciptakan untuk menemani aplikasi balap